Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam rekan-rekan pers dan media yang hadir di Crisis Center dan Pusat Data serta Informasi Penanganan PMK di Kementerian Pertanian. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama terkait penanganan Crisis Center oleh Kementerian Pertanian, termasuk di sini pengelolaan data dan informasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal PKH, Sekretaris Dirjen PKH Bapak Dr. Hewan Makmun MSC. Yang kedua nanti akan kami sampaikan terkait dengan penanganan lalu lintas hewan ternak dan perkarantinaan yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Wisnu Wasisa selaku Kapus Karantina Hewan, dan proses serta progres penanganan wabah PMK sampai dengan vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Untuk kesempatan pertama kami sampaikan Bapak Sesdit PKH untuk menyampaikan terkait dengan Crisis Center dan Pusat Data serta Informasi yang ada di Dirjen PKH Kementerian Pertanian. Silakan Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Karo, teman-teman media, Pak Kapus. Dapat kami laporkan perkembangan kasus PMK di Indonesia. Saat ini sudah ada di 21 provinsi, kemudian di 232 kabupaten kota, dan jumlah yang tertular sampai hari ini adalah 320.016 ribu. Dan dari itu juga ada yang sudah sembuh 108.266, kemudian ada yang potong bersyarat 2.820 dan yang mati 2.029. Nah, dari data ini teman-teman sekalian di-input oleh petugas di tingkat lapangan. Petugas kita ada yang medik, paramedik yang melaporkan kasus di lapangan. Lalu kasus tersebut divalidasi kembali oleh dinas kabupaten kota. Setelah divalidasi oleh dinas kabupaten kota, kemudian divalidasi kembali oleh provinsi, untuk kemudian data yang divalidasi provinsi itulah yang kemudian kami munculkan dalam sistem aplikasi kita yang dinamakan siagapmk.id. Dan ini semua masuk ke dalam sistem informasi kesehatan hewan nasional yang terintegrasi atau yang kami singkat dengan istilah ISIGNAS. Dan sistem ISIGNAS ini sampai hari ini juga sudah terkoneksi dengan sistem di BNPB, yaitu Bersatu Lawan COVID, PLC, dan juga sedang diupayakan untuk interface dengan di kepolisian. Jadi semua data kita sama dari tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun di pusat. Ya, silakan diperkenalkan terkait dengan nah ini aplikasi. di aplikasi kita, teman-teman sekalian, ini bisa terlihat ada di dashboardnya itu uraian provinsi berapa, kabupaten kota, kemudian yang sakit, sembuh, yang potong bersyarat, mati, lalu sisa kasus yang harus segera disembuhkan, kemudian progres vaksinasi. Nah, ada juga di sini langsung terlihat per provinsi, lalu juga per kabupaten kota. Jadi ini semua terlihat nanti progresnya seperti apa, perkembangan kasus maupun progres vaksinasi. Bisa diklik. Nah, di sini juga coba diklik, Mas, Jawa Timur, Mas. Di Jawa Timur diklik. Nah, ini kalau diklik, ini juga datanya open, jadi teman-teman media juga bisa memantau ini secara real time begitu. Nanti bisa terlihat kalau diklik Jawa Timur, nanti akan muncul kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Nah, ini kabupatennya bisa terlihat. Nah, di sini Jawa Timur, kabupaten, misalnya Kabupaten Probolinggo, itu ada yang sakit 11.604 tapi sudah sembuh 692, lalu potong bersyarat, sisa, dan vaksinasinya. Jadi di sini kelihatan seperti Kabupaten Malang vaksinasinya sudah 46.731. Jadi seperti itu datanya semua provinsi, nanti kalau diklik kelihatan. Nah, di mana sih lokasi-lokasi ini? Kita punya datanya sampai basis sampai titik desa. Ini sampai titik desa, Mas, lokasi kejadian sampai titik desa. Nanti teman-teman bisa melihat di sini baik publik, masyarakat secara langsung bisa mengaksesnya, dan ini bisa tinggal diklik. Begitu diklik ketahuan.
Baik, Mas. Yang distribusi penyakitnya ini bisa kelihatan di sini menunjukkan jumlah laporan yang masuk di suatu provinsi. Misalnya kita lihat di Provinsi Aceh, ini diklik kasusnya, terus Banda Aceh. Begitu dari Banda Aceh kelihatan lagi, diklik kembali, nanti kelihatan di kecamatannya mana saja, dan diklik lagi desanya mana saja, begitu. Jumlah kasus. Ya, jumlah kasusnya, lalu kemudian diklik, nah sampai terus yang yang ya. Nah, ini ketahuan ini di tingkat desanya berapa. Ada di satu desa ada 6 laporannya, dan bisa diklik di sini laporan pertama berapa. Di sini tertera ada ID kasus, ini artinya setiap kali laporan teman-teman di lapangan itu diberikan identitas kasusnya. Jadi nomor kasus ini tidak terkonfigurasi, tidak ada yang duplikasi. Lalu laporannya terlihat tanggal 20 Juni 2022, penyakit mulut dan kuku, lalu terkena di sapi apa? Sapi Aceh jenisnya, jumlahnya berapa? Ada 2 ekor, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desanya di Lam Isek. Jadi kenapa kemudian kemarin di lockdown itu berbasis desa? Karena memang kita datanya juga sampai titiknya sampai desa. Sehingga desa mana yang harus di lockdown itu berbasiskan data ini bisa kita lakukan dengan baik. Di samping data lokasi, teman-teman sekalian, di data center kita ini ada juga fasilitas-fasilitas yang ada. Sehingga kalau para peternak atau masyarakat ingin menguji ternaknya apakah dia sehat atau tidak, ada fasilitas laboratoriumnya. Jadi fasilitas laboratorium kita ada, fasilitas puskeswannya juga ada. Digerakin dong, Mas. Dan data ini bisa diakses. Nah, ini bisa diakses oleh umum. Ini tinggal nanti teman-teman, di sini ada fasilitas, di sini ada labnya, lab mana saja yang bisa digunakan untuk menguji PMK. Lalu kemudian ada pusat kesehatan hewan, tempat teman-teman melapor di daerah masing-masing, bisa langsung dicek sini. Oh, ternyata ini yang terdekat dengan kami, itu bisa langsung. Ada juga SDM kesehatan hewan yang kita miliki. Unit puskeswan itu ada di 1.588 unit. Dan di 21 provinsi yang tertular ini ada 1.047 unit. Sementara SDM yang kita miliki totalnya 23.000 orang, dan di area yang tertular di 21 provinsi itu ada 19.028 orang. Jadi itu jumlahnya SDM yang kita miliki. Baik. Terkait dengan penanganan lalu lintas hewan, ternak, dan menghadapi Idul Kurban beberapa hari ke depan, Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan beberapa aturan dan penanganan lalu lintas hewan dan ternak di dalam kondisi wabah PMK saat ini. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, kami menyampaikan bahwa karantina Kementerian Pertanian saat ini sudah melakukan beberapa kegiatan di lapangan, dan silakan Pak Kapus Karantina Hewan, Pak Wisnu, untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan serta penanganan lalu lintas ternak yang ditangani oleh karantina Kementerian Pertanian saat ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Karu, Pak Sesditjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media, terkait dengan adanya keputusan Menteri Pertanian 500.1 dan surat edaran Satgas Nasional PMK nomor 3 tahun 2022, tentunya kita melihat ada kecamatan yang sudah ditetapkan untuk daerah wabah, dan terkait dengan adanya SE Satgas PMK tahun 2022, pengaturan lalu lintas berdasarkan pulau dan area kabupaten serta provinsi. Sehingga bisa dijabarkan, dalam saat ini kita mengenal ada pulau hijau dan pulau merah. Pulau hijau adalah pulau yang di mana belum ada kasus terkait dengan konfirmasi PMK. Pulau hijau adalah pulau di mana provinsi 70% di dalamnya terkonfirmasi kasus PMK. Nah, otomatis dengan adanya ketetapan pulau hijau dan pulau merah, ketentuannya adalah pulau hijau dapat meluntaskan hewan dan produk hewan ke pulau hijau atau ke zona merah. Kemudian untuk zona merah dilarang untuk melalui lintaskan ke pulau hijau dan pulau merah. Dan saat ini kita mengenal ada pulau yang lebih dari 70% di dalamnya adalah provinsinya sudah terkonfirmasi PMK adalah Pulau Jawa dan
Pulau Sumatera dan Pulau Lombok, otomatis pulau-pulau ini tidak dapat melalui lintaskan hewan rentan PMK dan produk hewan. Kemudian terkait dengan pengaturan provinsi, kita mengenal ada provinsi hijau dan provinsi merah. Provinsi merah adalah di mana provinsi yang di dalamnya 50% kabupaten terkonfirmasi PMK, dan provinsi hijau adalah provinsi di mana di dalamnya belum ada kasus. Kemudian kita juga mengenal ada kabupaten hijau, kabupaten kuning, dan kabupaten merah. Kabupaten hijau di sini adalah kabupaten yang belum pernah ada kasus. Kemudian kabupaten kuning adalah kabupaten yang terletak di provinsi yang merah, dan kabupaten hijau adalah kabupaten merah adalah kabupaten yang di dalamnya ada terkonfirmasi kasus PMK. Untuk kabupaten yang hijau dapat diperkenalkan untuk lalu lintas hewan dan produk hewan ke lokasi kabupaten hijau, kuning, dan merah. Kemudian untuk kabupaten yang kuning itu diperkenalkan untuk lalu lintas dari zona dari kabupaten yang hijau dan juga kabupaten yang lokasinya kuning serta merah, dan untuk kabupaten yang zona merah dilarang untuk masuk ke semua kabupaten dan kota. Kemudian terkait dengan pelaksanaan di lapangan, terkait dengan pengawasan lalu lintas yang melakukan, yang pertama adalah Satgas Penanganan PMK tingkat provinsi. Kemudian yang kedua adalah pejabat otoritas veteriner provinsi dan kabupaten. Kemudian Satgas PMK di tingkat kecamatan, dan yang keempat adalah pejabat karantina hewan. Terkait dengan entry point baik di bandara dan pelabuhan, hal-hal yang dilakukan yang pertama adalah desinfeksi terhadap ternak dan alat angkut, kemudian dekontaminasi terhadap sarana prasarana, dan tindakan pengamanan biosecurity ketat baik alat transportasi, barang, petugas, dan di lokasi termasuk untuk peternak. Kemudian terkait dengan lalu lintas, sebelum dilakukan lalu lintas dilakukan tindakan karantina hewan dengan masa karantina selama 14 hari di pintu pengeluaran ya. Nanti akan dicek kembali terkait dengan dokumen karantina dan persyaratan. Persyaratan untuk hewan rentan PMK diantaranya adalah SKKH yang dilengkapi dengan rekomendasi tempat pemasukan dan rekomendasi di tempat pengeluaran. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan SE Satgas ini dan tentunya dengan Kementan 501.1 nanti akan bersifat dinamis ya. Frekuensinya akan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi status yang ada perkembangan dengan PMK. Kemudian ada beberapa provinsi atau daerah yang secara khusus dengan SE Satgas ini adalah yang pertama, untuk Provinsi Bali tidak diperkenalkan untuk lalu lintas bagi hewan atau produk hewan, khusus untuk Provinsi Bali. Kemudian untuk Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, semua media rentan dan produk dilarang masuk ke dua provinsi ini, dan 3 provinsi untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat dilarang pengeluaran media pembawa hewan rentan PMK dan produk dari ketiga provinsi ini. Tentunya upaya yang dilakukan terkait dengan pengawasan lalu lintas ya, dalam rangka untuk mencegah penyebaran PMK di antar pulau ataupun antar area, sehingga yang dilakukan bagaimana mempertahankan pulau-pulau yang masih bebas atau area yang masih bebas di dalam provinsi atau area yang masih bebas di dalam kecamatan. Sehingga pentingnya kecamatan yang sudah tertular ataupun desa yang tertular yang tadi disampaikan oleh Pak Sesdit untuk ternak di masing-masing lokasi adalah tidak bergerak sama sekali, tetapi untuk kecamatan yang masih bebas di dalam satu kabupaten atau di dalam satu pulau masih bisa lalu lintaskan. Dan tentunya terkait dengan penguatan ya untuk desinfeksi baik di tempat pengeluaran dan tempat pemasukan, tentunya ini juga kami mengajak ke masyarakat terkait dengan upaya bersama untuk terlibat melakukan pencegahan penyebaran PMK yang diantaranya adalah di beberapa
bandara akan kita lakukan dengan melakukan desinfektan pada orang yang masuk di pelabuhan dan bandara. Kemudian juga terkait dengan tata cara membawa produk yang dimana ini juga ada perkaitannya dengan membawa PMK ini tentunya menjadi salah satu hal Bapak dan Ibu yang membawa hewan ataupun produk hewan terkait dengan kondisi saat ini, mohon bisa untuk menghubungi karantina setempat. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Karo Humas. Teman-teman pers dan media, terkait dengan penanganan wabah PMK tentu ada beberapa progres yang perlu kami sampaikan, khususnya terkait dengan distribusi obat-obatan, vaksinasi, dan pengendalian PMK di lapangan. Izin Pak Ses untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan vaksinasi dan penanganan hewan yang terkena wabah PMK. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Karo. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana sih sesungguhnya kita mengendalikan PMK ini? Jadi dari sisi Kementerian Pertanian ada strategi pengendalian PMK. Yang pertama adalah tentu tadi mengobati semua ternak yang sakit. Jadi yang sakit segera diobati, dan Kementerian Pertanian sampai hari ini sudah mendistribusikan 203.000 dosis obat-obatan yang didistribusikan ke seluruh provinsi tertular, tentu saja sampai seluruh tingkat bawah. Lalu sudah 2,6 juta liter desinfektan. Jadi karena lingkungan dan lain-lain harus didesinfeksi supaya virus di alam itu juga hilang. Yang berikutnya adalah juga pengendalian lalu lintasnya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapus, harus dikendalikan lalu lintasnya. Karena PMK ini sangat di mana-mana penyakit itu kalau ada yang sakit yang beredar pasti akan mempercepat proses penyebarannya. Yang berikutnya strateginya adalah vaksinasi. Nah, ini vaksinasi kita sudah mendistribusikan 800.000 vaksin ke seluruh daerah tertarget. Jadi yang kita vaksin, teman-teman sekalian, ini untuk diketahui juga di seluruh Indonesia, pemirsa sekalian, bahwa vaksinasi yang kita lakukan ada prioritas-prioritas. Yang pertama adalah sapi bibit. Jadi sapi bibit itu karena bibit nilainya mahal dan kemudian umurnya panjang, ini juga harus kita jaga paling awal. Dan ini sudah 100% di UPT pusat maupun di UPTD di daerah-daerah. Ini sudah 100% sudah tervaksin dan sudah terlaporkan. Kemudian yang kedua adalah ternak sapi perah. Karena ini yang sangat peka dan juga tadi umurnya masa hidupnya panjang. Ya, jadi oleh karenanya jangan sampai nanti kok punya saya belum. Jadi itu yang strategi yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja sapi-sapi indukan dan anakan itu. Dan siapa ternak seperti apa yang akan kita vaksin? Nah, ini harus diketahui juga bahwa ternak yang divaksin itu adalah harus yang sehat. Kalau yang sakit nanti mempercepat dia sakit. Jadi harus dipastikan sehat. Dan bagaimana kalau yang kemarin sudah terkena atau tertular dan sudah sembuh? Apakah perlu divaksin? Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, bagi ternak-ternak yang sudah terpapar dan sudah sembuh, maka kita akan vaksin 6 bulan kemudian. Karena kalau kita vaksin sekarang, titer antibodinya tinggi dan jauh lebih baik daripada vaksin. Karena kan jumlah virus yang masuk ketika dia tertular itu kan jumlahnya banyak dan dia sudah survive, hidup kembali. Sehingga ini mohon para peternak kita dimanapun berada, agar tidak kemudian mengajukan untuk divaksin bagi yang sudah terkena. Jadi pastikan kalau sudah terkena nanti 6 bulan setelah dia sembuh, itu akan kita vaksin kembali. Sebagaimana sudah disetujui oleh pemerintah, jumlah vaksin kita semuanya adalah 29,5 juta. Saat ini sudah 800.000, besok hari Rabu, kita akan mendistribusikan lagi vaksin dengan jumlah 2,2 juta. Jadi vaksin darurat kita punya 3 juta. Besok karena sudah ada yang 100% pelaksanaannya di lapangan, maka kita distribusikan lagi. Kita memang tidak mendistribusikannya menumpuk di daerah karena daya simpan atau tempat penyimpanan di wilayah-wilayah juga terbatas karena harus disimpan dia di suhu 2-8 derajat, sehingga kita ngirim secara bertahap.
Dan kita pastikan kontinuitas vaksinasi ini terus berjalan. Jadi kalau ada misalnya daerah kok saya belum, silakan disampaikan ke kami supaya tadi ternyata sudah habis dan kami akan mendistribusikan lagi. Besok 2,2 juta. Jadi insya Allah itu akan ke seluruh provinsi tertular. Jadi untuk daerah yang pulau-pulau yang masih hijau seperti Pulau Sulawesi, Pulau Sumbawa di NTB, lalu kemudian Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua, seluruhnya kita akan berupaya sekuat tenaga, gitu. Seluruh elemen bangsa harus kita pertahankan agar tetap dia bebas PMK tanpa vaksinasi. Jadi apa keuntungannya kalau kita bebas PMK tanpa vaksinasi? Nanti kita bisa cepat mengajukan ke OIE, ada zona bebas PMK tanpa vaksinasi. Dan dari situ kita bisa mengekspor hewan maupun produk hewan yang PKPMK. Itu keuntungannya. Oleh karenanya ini harus kita jaga sama-sama betul-betul supaya tidak lagi masuk ke daerah-daerah yang tadi sudah hijau. Nah, di samping pelaksanaan itu tadi untuk mendukung tadi teman-teman sekalian, memang ada regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk menata bagaimana pelaksanaan mulai pengendalian PMK ini, baik peneguhan SOP, kemudian penetapan daerah yang terkena, itu setiap ada perubahan selalu diupdate. Kemarin sudah ada revisinya, jadi yang dari 501, lalu kemudian direvisi untuk penambahan di Kepulauan Riau. Jadi begitu sangat dinamis dan Pak Menteri sangat luar biasa, begitu sudah tiap saat kalau ada perubahan silakan. Jadi langsung ada saat hari itu juga sudah langsung ada rilis kita aturan yang baru menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian juga sudah dikeluarkan SK Menteri terkait gugus tugas yang diikuti juga oleh SK Dirjen untuk PJ di seluruh Dirjen PKH, PJ setiap provinsi kita sudah bagi sehingga masing-masing eselon 2 di kami di Kementerian Pertanian ini juga sudah punya provinsi yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan koordinasi juga, termasuk tadi dengan terutamanya adalah dengan Satgas PMK. Kemudian ada juga SK Menteri, surat edaran Menteri ke seluruh gubernur, termasuk kemarin yang terakhir untuk Gubernur Bali untuk melakukan lockdown khusus Bali. Tadi yang sudah dijelaskan, di sana kita lakukan disinfeksi. Berapa juga masih banyak aturan yang sudah keluarkan sekitar 12-an SK Menteri surat edaran yang melingkupi ini semua. Dan teman-teman sekalian, Kementerian Pertanian juga kita melakukan disinfeksi, udah ada kerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk membantu disinfeksi di seluruh regional yang ada PMI. Jadi seperti ada kemarin kita sudah launching dan ini terus berjalan di seluruh wilayah. Jadi untuk memastikan virus di alam itu juga sudah mati dengan melakukan disinfeksi lingkungan. Dan kalau mau lihat juga di sistem ini jenis ternak hewan apa saja yang sudah terkena PMK itu ada laporannya, jenis hewannya, ada sapi, ada kerbau, kemudian ada kambing, ada domba, ada babi. Di sini terlihat naikin mas, naik lagi. Naikin mas. Oke. Mana gambarnya? Yang ada gambarnya. Bawah lagi ya? Paling bawah gambarnya. Nah, di dalam strategi ini juga teman-teman sekalian, pengendalian itu ada juga strateginya, langkahnya yaitu adalah pemotongan bersyarat. Itu yang kita lakukan. Artinya ada persyaratan-persyaratan tentu untuk kemudian dia dipotong. Dan dari persyaratan itu kita akan menguji, oh ini misalnya terlalu parah untuk kemudian dia bertahan, karena kalau dia bertahan sapi itu bisa karier. Tetapi untuk kambing dan domba teman-teman sekalian, kalau dia sudah sembuh, dia sembuh free gitu. Jadi tidak lagi OTG ya. Jadi kadang-kadang takutnya salah pemahaman nih, nanti dikira OTG. Dia kambing dan domba itu dia aman, artinya kalau dia sudah sembuh dia tidak karier, jadi selama 6 bulan biasanya dia sudah habis itu sudah hilang. Begitu juga dengan babi.
Makanya kenapa target utama kita di vaksinasi itu adalah di sapi. Karena tadi mempertimbangkan resiko lanjutannya. Kalau dia sudah sembuh, dia masih bersifat karier. Makanya ini harus kita langsung vaksin supaya dia proteksi dan dia tidak sempat tertular. Kalau dia tidak sempat tertular, maka dia aman. Nah, inilah strategi vaksinasi yang kita lakukan dalam rangka menjaga semua jenis ternak yang kita miliki ini tetap sehat dan PMK bisa kita segera bebas atau segera hilang dari bumi Indonesia. Cukup ya. Terakhir kami ingin menyampaikan terkait dengan neraca hewan kurban dan ketersediaan stok hewan kurban kita menghadapi Hari Raya Idul Kurban 2022 dan Pak Ses mungkin bisa menampilkan datanya. Silakan Pak. Ya. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin sebetulnya sebelum masuk ke kurban, tadi ingin menunjukkan data kita sebetulnya perkembangan jumlah hewan sakit dari minggu ke minggu. Jadi di minggu ketiga bulan Juni 28 sampai 20 tanggal 20 sampai 26 Juni itu angkanya 68595. Sementara di minggu terakhir tanggal 27 sampai 3 Juli, 27 Juni sampai 3 Juli itu laporan yang sakit angkanya 34,310. Artinya ini ada penurunan kasus sebesar 50%. Jadi ini mudah-mudahan ini terus terjaga, tentu dengan peningkatan jumlah vaksinasi, proteksi, ring vaksinnya terbentuk, titer antibody, maka kemudian jumlah yang sakit pasti akan berangsur-angsur akan turun. Sama seperti kita COVID, awalnya naik, begitu vaksinnya sudah merata, maka kemudian kasus itu akan mulai turun, dan concern kita adalah vaksin dan pengobatan bagi yang belum sembuh. Nah, ini terkait yang berikutnya terkait dengan ketersediaan hewan kurban, teman-teman sekalian. Hewan kurban tadi data anunya apa namanya? Neraca. Okay. Terkait dengan ketersediaan kurban, teman-teman sekalian, sebagai gambaran kita punya ketersediaan itu 2,3 juta. Sementara kebutuhan kita proyeksi itu 1,8, dibandingkan dengan tahun 2021 ini sudah kita tingkatkan sekitar 9 sampai 11%. Jadi karena kita tahu pertumbuhan ekonomi dan lain-lain pasti kesejahteraan makin meningkat, tentu mungkin pelaksanaan kurban juga akan meningkat. Maka kita naikkan 9 sampai 11%. Dan dari kebutuhannya yang 1,8 dan ketersediaan 2,3 artinya ada kelebihan 517. Nah, kemarin di DKI Jakarta masih ada kekurangan sekitar 5.000 dan per hari ini alhamdulillah di DKI Jakarta sudah terpenuhi secara 100%. Jadi karena sudah ada pemasukan dari wilayah-wilayah seperti dari Pulau Sumbawa, kemudian dari NTT dan juga di sekitaran Jawa yang kabupaten kotanya masih hijau, ya artinya masih bebas PMK. Sehingga di DKI Jakarta hari ini semuanya sudah hijau, jadi tidak ada keraguan dan kekhawatiran khususnya umat Islam yang merayakan Idul Adha di daerah Jabodetabek. Jadi seluruhnya sudah terfasilitasi, baik dari sisi jumlah sapinya, kambing maupun dombanya. Jadi sehingga bagi umat Islam yang akan beridul kurban tinggal memilih dan teman-teman juga di lapangan selalu mengontrol kesehatan hewan-hewan kurban yang ada di tingkat lapangan. Dan terkait dengan ini memang juga sudah ada keluar dari putusan fatwa MUI yang menyatakan kalau dia pernah sakit, ini untuk di daerah ya, kalau yang dilalu lintaskan pasti sudah sehat, pasti sehat. Karena apalagi dari Pulau Sumbawa, dari NTT, dan dari daerah-daerah yang hijau itu kan dipastikan saat lalu lintas adalah yang tidak sakit. Jadi sehingga kurban aman. Jadi tidak usah khawatir, oh dulu pernah sakit. Nah, menurut fatwa MUI, yang sakit dengan kondisi masih ringan aja gejalanya, itu boleh, tidak menggugurkan persyaratan kurban. Apalagi yang sudah sembuh. Ya, namanya sudah sembuh berarti ya sudah sehat. Jadi tidak ada masalah terkait dengan kurban ini. Oke. Baik, rekan-rekan pers dan media, demikian update atau informasi terkait dengan penanganan PMK oleh Kementerian Pertanian, dan terima kasih atas perkenannya hadir pada jumpa pers pada tanggal 5 Juli 2022 kali ini. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Kementerian Pertanian bersama dengan
Satgas PMK tetap melakukan tugasnya secara serius dan aktif melakukan kegiatan di lapangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.